Lo pernah nggak sih ngerasa tiap bulan kerja keras, lembur, ngejar deadline, tapi begitu tanggal 25 datang, gajian cuma numpang lewat. Masuk rekening, keluar lagi buat bayar tagihan, cicilan, nongkrong, dan ujung-ujungnya saldo tinggal sisa puluhan ribu. Lucunya besoknya, lo balik lagi ke rutinitas yang sama. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, terus ngeluh capek. Tapi anehnya, lo tetap jalanin. Pernah mikir nggak, kenapa kita bisa kerja keras tiap hari tapi tetap nggak merasa bebas? Apakah ini yang disebut hidup normal? Atau sebenarnya kita cuma jadi budak gajian? Sekarang gini, coba lo lihat sekitar. Banyak anak muda yang kelihatan sukses di luar, punya pekerjaan tetap, gaji stabil, nongkrong di kafe tiap minggu. Tapi dalamnya lagi mikirin gimana caranya bertahan sampai akhir bulan. Lo lihat di Instagram, kerja keras biar bisa healing tiap bulan. Padahal healingnya cuma buat ngelupain stres kerja, bukan beneran bebas dari masalah hidup. Dan lucunya, makin gede gaji lo, makin gede juga pengeluaran lo. Naik jabatan, tapi cicilan ikut naik. Beli mobil, tapi tanggungan bensin dan servis juga nambah. Kayak siklus tanpa ujung. Kerja buat bayar hidup, hidup buat terus kerja. Pertanyaannya, kapan lo bener-bener merdeka dari sistem itu? Atau jangan-jangan lo udah kebiasa jadi budak gajian, tapi lo sendiri gak sadar. Poin pertama, lo gak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak orang kerja keras, tapi gak tahu buat apa. Yang penting tiap bulan gajian, udah. Tapi kalau ditanya, lo kerja buat apa sih? Jawabannya sering kabur. Ya buat hidup aja. Padahal hidup itu butuh arah. Coba lo pikir, kalau lo gak punya tujuan finansial, lo cuma muter di treadmill. Capek, tapi gak kemana-mana. Contoh, si A kerja 5 tahun, gaji naik 2 kali lipat. Tapi karena tiap kali naik gaji langsung upgrade gaya hidup, dari motor ke mobil, dari kos ke apartemen, hasilnya nihil. Nabung gak ada, investasi gak jalan, cuma naik kelas konsumsi doang. Kalau lo gak punya tujuan finansial, uang lo bakal diatur sama gaya hidup, bukan sama lo. Poin kedua, lo kerja buat uang, tapi gak biar uang kerja buat lo. Kebanyakan orang cuma punya satu sumber penghasilan, gaji. Begitu gaji telat, hidup langsung berantakan. Padahal konsep finansial yang sehat itu, lo kerja keras di awal, biar nantinya uang bisa kerja buat lo. Contohnya simpel, investasi. Bisa dari saham, reksadana, bisnis kecil, bahkan skill yang lo kembangin. Tapi masalahnya, banyak orang malas belajar investasi karena takut rugi. Padahal tiap hari mereka rugi waktu buat kerja yang mereka benci. Ironi banget kan? Bebas finansial bukan berarti lo harus jadi kaya raya. Tapi lo punya cukup sumber pemasukan buat nggak tergantung sama satu gaji aja. Poin ketiga, lo terjebak di gaya hidup pura-pura mampu. Ini penyakit anak muda zaman sekarang. Flexing tanpa isi. Beli HP baru, padahal masih nyicil. Nongkrong di kafe tiap malam, tapi utang paylater numpuk. Kenapa? Karena lo pengen kelihatan sukses. Lo pengen dianggap udah mapan. Padahal dalam hati lo sendiri tahu, gue sebenarnya cuma capek jadi miskin yang kelihatan kaya. Dan sosial media bikin semua makin parah. Lo bandingin hidup lo sama orang lain. Padahal lo gak tahu perjuangan mereka kayak apa. Yang lo lihat cuma highlightnya doang, bukan realitanya. Lo gak harus kelihatan sukses. Lo cukup beneran sukses, walaupun gak kelihatan. Poin keempat, lo takut keluar dari zona nyaman. Banyak orang sebenarnya tahu kerjaannya gak bikin dia berkembang, tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena takut. Takut kehilangan gaji tetap, takut mulai dari nol, takut gagal. Tapi lo lupa, setiap orang sukses pernah melewati fase gak nyaman. Lo gak bisa berkembang kalau lo terus di tempat yang aman. Contoh, lo pengen punya bisnis, tapi lo bilang belum punya modal. Padahal lo masih bisa mulai kecil, jualan online, freelancing, atau belajar skill baru di waktu lenggang. Tapi lo pilih scroll TikTok sampai tengah malam. Kalau lo terus takut melangkah, lo bakal selamanya kerja buat mimpi orang lain. Poin kelima, lo gak ngerencanain masa depan.
Banyak orang mikir, nanti aja mikirin investasi, masih muda nih. Tapi nanti lo sadar, waktu itu kayak maling, pelan-pelan ngambil kesempatan tanpa lo sadari. Lo umur 20-an sekarang masih semangat kerja. Tapi kalau lo nggak mulai dari sekarang, umur 30-an nanti, lo bakal kerja bukan buat ngejar mimpi, tapi buat bayar kesalahan di masa muda. Contohnya, lo nggak punya dana darurat, terus tiba-tiba di PHK. Lo nggak punya tabungan, tapi pengen nikah tahun depan. Ujung-ujungnya stres, ngeluh, dan balik lagi ke siklus budak gajian. Lo bisa kerja keras hari ini, tapi kalau nggak punya rencana, lo cuma jalan tanpa arah. Poin ke-6, lo nggak tahu arti cukup. Banyak orang nggak pernah puas. Dapat gaji 5 juta, pengen 10 juta. 10 juta, pengen 20 juta. Nggak salah, tapi kalau lo nggak pernah ngerasa cukup, hidup lo bakal terus dikejar sama ambisi kosong. Coba lo pikir, apa lo beneran butuh semua itu, atau cuma pengen ngisi kekosongan hidup? Kadang bebas itu bukan soal punya banyak uang, tapi tenang karena lo nggak dikontrol sama uang. Orang kaya belum tentu bebas, tapi orang yang ngerti arti cukup, itu baru merdeka. Mungkin sekarang lo ngerasa, ya udah sih, gue kan cuma kerja cari makan bukan ngejar kebebasan finansial. Tapi coba lo pikir lebih dalam. Lo kerja keras tiap hari, tapi yang lo kejar apa? Kalau hidup lo cuma berputar di kerja, gajian, bayar tagihan, kerja lagi. Lo bukan hidup, lo cuma bertahan. Bebas itu bukan berarti nggak kerja. Bebas itu saat lo bisa milih kerja karena lo mau, bukan karena lo harus. Jadi intinya, jangan cuma kerja keras, tapi kerja dengan arah. Biarin uang kerja buat lo, bukan lo kerja seumur hidup buat uang. Jangan kejebak gaya hidup yang lo nggak butuhin. Dan yang paling penting, ngerti arti cukup. Lo bisa mulai dari kecil. Catat pengeluaran, sisihkan 10% buat investasi, belajar skill baru, atau sekedar ngerem keinginan konsumtif. Karena langkah kecil hari ini bisa jadi tiket lo buat bebas besok. Kalau lo ngerasa video ini nampol, bantu share ke temen lo yang masih jadi budak gajian juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan konten lain yang bisa bantu lo upgrade mindset, bukan cuma saldo.